Berikutnya ini materi dari Pak Kasih Mutasi dari Pak Yadi tentang usulan kenaikan pangkat. Selamat ya, kayaknya Wanesa banyak yang mengajukan kenaikan pangkat ke 4B. Yang kemarin-kemarin kan juga banyak yang lolos. Ini malah tahun ini ada yang ke 4C kelihatannya. Putri ya, Putri? Loh, sudah masuk nominasi kok boten, wah rahasia. Kok sudah saya tanda tangan ini sudah dikirim ke kabupaten. Kan iya gitu, terus minta doa teman-teman. Ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengusulkan nominasi berapa orang ya Bu Yaki? 23 orang. Semoga pada lolos. Ada yang 1-4 ke 4C, terus yang ke 4B banyak Pak. Terus ada yang ke 4D dan sebagainya. Semoga pada lolos lah dari itu semua. Nah, dari Pak Yadi menyampaikan mohon pengiriman sesuai ketentuan pada surat. Iya. Termasuk kupingku apa ya kok nanti om lebih. Oh jelas. Oh, berarti kuping saya. Iya. Kuping wajar. Iya. Termasuk warna stop map, kalau ketentuannya harus merah ya harus merah, karena nanti di kabupaten kalau nggak sesuai itu sana bingung karena sudah diteraksi TK ini, SMP ini, golongan ini dan sebagainya, sehingga itu harus sesuai. Yang kedua, untuk TK dan SD pengusulan harus ada pengantar dan nominatif korwil. Kalau jenengan dari SD langsung ke kabupaten ditolak, tidak dilayani. Semua kan ada jalurnya, sehingga ketika tadi Putri bilang tidak gitu, saya sudah tahu saya yang menandatangani ya, Kalau dari SMP itulah dari cukup kepala sekolah pengantar dan nominatifnya, tapi kalau SD dan TK itu harus lewat korwil. Yang ketiga, guru bisa usul kenaikan pangkat setelah 1 tahun dari atau setelah pengangkatan jabatan fungsional dan harus sudah punya serdik. Ini bagi guru yang baru, yang pertama mau melakukan kenaikan pangkat, itu baru bisa itu setelah 1 tahun Mas. Ini terutama untuk guru-guru muda yang baru akan naik pangkat. Kalau belum 1 tahun, belum sudah 1 tahun tetapi belum punya sertifikat serdik juga belum bisa, sehingga satu harus punya piagam atau sertifikat pendidik, guru pendidik, dan sudah 1 tahun dari pengangkatannya. Nah, yang keempat, ini mungkin banyak terjadi di Bapak Ibu Kepala Sekolah sing nilainya akeh banget. Bagi yang sudah naik lebih dari 1 kali dan punya nilai banyak, tetap harus melampaui minimal 2 tahun. Misalnya Pak Rianto sudah naik, jret, ternyata sisa nilainya kan banyak banget. Jane wis iso ke jenjang pangkat di atasnya lagi, tidak bisa otomatis, harus nunggu minimal 2 tahun. Nah seperti itu Pak Nasori langsung iso jret ke 4D. Iya, iya, tetapi dari jenjang itu harus minimal 2 tahun nunggunya. Saya itu. Oh iya, Bu Sri Sumiati ya. Walaupun nilainya mungkin untuk 4D atau 4E sudah cukup, tapi tidak bisa, harus 2 tahun dulu. Nah, ini nomor 5 penting bagi Pak Heri, bagi yang lain kemarin yang ikut uji kom. Nah, yang akan naik jenjang jabatan, yang kemarin sudah ikut uji kom di itu loh, SMK itu, silahkan untuk usul berkas sekarang. Walaupun ngerti lulus tidaknya, tapi kan ini harapannya bukan lulus kan, ngemben wis siap. Untuk yang lini masanya 3 Juli, dilihat di My SAP-nya masing-masing atau My ASN-nya masing-masing, bukan sudah muncul di sana. Kalau sudah ya di-download, terus dicetak PAK-nya, atau ya kalau sudah lah
terus dilegalisir KS, terus dikirim ke kabupaten. Itu pesan Pak Yadi. Yang tahu siapa? Yang tahu masing-masing dong, yang punya bisa buka ngakses kan masing-masing yang mengusulkan. Ya ASN ya. Kemudian kabupaten terbitkan PAK 2022. Ini sudah sering sekali kita sampaikan ya. Nah, PAK itu kalau jenengan bisa mengakses dan juga kabupaten membantu, sudah diuploadkan ke Google Drive. Kalau yang ikut di grup yang kemarin Ujikom kan sudah email dibagi ke Pak Yadi lah, di ke sana. Jenengan tinggal download. Untuk PAK integrasi dan konversi pengusul yang membuat. Ini biasanya KS-KS-nya. Nah, PAK integrasi itu yang asmen cukup kepala sekolah bagi guru. Kalau kepala sekolah ya penilainya kabit, iya kabit, iya Pak Eling, ya. Kalau kepala sekolah penilai pengawas. Kalau penilai berarti Pak Narto kabit PAUD. Ini lanjut ya. Nah, masih usulan kenaikan dokumen PAK 2022, PAK integrasi dan PAK konversi silahkan di-scan dan jadikan satu file. Maksudnya satu file itu isi 3 itu, tidak sendiri-sendiri kan. Biasa lah nyekan ngono kuwi. Nek bingung ya minta tolong guru-guru yang lebih muda. Kenaikan pangkat per 1 Juni, SK telah terbit, bisa melalui My ASN. Silakan di-download dan dapat segera digunakan untuk usul perubahan gaji. Yang sudah kemarin per Juni sudah terbit, silakan langsung di-download saja dan diusulkan ke Bu Yati atau Bu Wahyu ya, untuk agar Juni sudah gajinya jenengan sudah berubah. Iya, nek sing kemarin per Juni lho, per Juni. Ada enggak ya? Ada kayaknya banyak kok. Ya. Yang usulan KP sekarang itu untuk periode 1 Oktober dan 1 Desember. Ya. Tanggal 1 sampai 31 Mei itu terima berkas ini. Kemudian kirim ke BKD paling lambat 1 Juli. Sehingga kabupaten punya 19 hari kerja. Ya. Karena saking banyaknya yang usul, maka yang diproses adalah yang dulu, yang sudah masuk catatan register pendaftaran. Kemudian ini yang penting juga, bagi yang mau menilaikan S1 maka harus izin penggunaan gelar dulu. Kan juga ada yang guru-guru lulus S1 belum digunakan. Nah itu harus mengurus izin gelar dulu sehingga baru bisa untuk kenaikan pangkat. Mungkin ada loh. Iya, monggo bagi guru-guru yang memiliki itu untuk dimotivasi. Tetapi kalau yang S1 zaman dulu diusulkan sekarang nggak bisa Bu. Contohnya ada Unwida, lulusan siapa ya barengnya Unwida saya di sini. Iya. Itu kok diusulkan sekarang sudah nggak berlaku. Kalau dulu bisa. Terus ada yang di Jogja itu apa ya veteran juga di Sukoharjo dan sebagainya. Kalau diusulkan sekarang sudah nggak bisa. Tapi kalau dulu bisa ya, karena sudah ganti. Berikutnya tentang pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Yang pertama, bahwa sertifikat guru penggerak itu menjadi golden ticket untuk jadi KS maupun PS, sehingga yang tidak punya sertifikat guru penggerak, mohon maaf karena nggak punya tiket tidak bisa masuk ya ke sana. Pak Aan nggak punya golden ya Pak. Apa kemungkinan ke depan juga mungkin ada perubahan kebijakan, kita juga tidak tahu. Artinya kan namanya PP, fasilitator dan sebagainya kan juga sangat berhubungan erat dengan kurikulum Merdeka. Tetapi sampai saat ini yang punya akses menjadi KS ataupun PS itu
dari guru penggerak. Yang fasilitator PP belum, mungkin ke depan akan ada perubahan kebijakan kan. Yang kedua, nah ini gawatnya, wis kurang syaratnya tambah ono-ono. Akhirnya Banjar saat ini ada 105 SD yang tidak memiliki KS, sehingga Wanayasa nggak boleh nganglo, hanya telu Wanayasa yang nggak punya KS. Kecamatan lain Pejawaran itu hampir 8 atau 9. Belum Karangkobar itu juga banyak banget. Kalau kita melihat kekurangan ini merasa wah ternyata sangat menderita. Tetapi kalau kita melihat yang lain, oh ternyata yang lain lebih menderita. Termasuk kekurangan guru dan akhirnya kita kemarin kehilangan 8 itu karena memang secara skup kabupaten kita kekurangannya tidak separah kecamatan yang lain. Terus karena kita memang kuotanya dari Kemendikbud hanya 8 orang, dilalah yang lulus 16, ya sisanya mau nggak mau akhirnya diluberkan ke kecamatan lain. Ya sebejane Karangkobar, Kalibening karo Pejawaran. Nah, yang ketiga, sistem pengangkatan KSPS seperti ini skenario Bapak Ibu. Kemarin kita diberi gambaran. Pertama, Kemendikbud mengadakan pendataan ketersediaan data. Di sana ada calon sasaran, itu sudah direkap oleh Kemendikbud calon sasaran KS dan PS itu. Terus setelah itu Kemendikbud mengirim undangan di akun PMM-nya masing-masing. Misalnya akun PMM Pak Aan bisa dilihat. Terima undangan tidak Pak? Undangan tidak, karena memang yang jadi sasaran adalah yang guru penggerak. Jadi guru-guru penggerak itu Pak Aan terima undangan untuk seleksi KS dan seleksi PS, tetapi yang fasilitator dan pengajar praktek malah tidak. Yaitu memang mungkin cara punya pertimbangan masing-masing. Belum ya. Seleksi awal mereka kan disuruh dan upload dokumen ini itu mereka mengupload ke aplikasi itu. Nah, ini yang agak juga riskan. Guru yang tidak bersedia, yang dapat undangan di akunnya kok tidak bersedia, harus membuat surat pernyataan bermaterai, dikirim ke Jakarta dan akan didelete dari sistem. Ini juga bahaya dan berkonsekuensinya berat. Sehingga kemarin Mas Santo, Bu Win, kan ketika ada undangan itu WA ke saya, Bu ini kalau nggak ikut gimana? Mas itu tugas diikuti saja gitu. Kalau enggak nanti kan membahayakan juga diri sendiri. Akhirnya ada Mas Santo, Mas Hambali, Pak Rohmani, yang ikut itu saya suruh tetap berangkatlah. Artinya mengikuti prosedur ini. Karena kalau tidak ribet banget. Terus konsekuensinya atau ancamannya data di Dapodik tidak diakui sebagai KS dan sebagainya. Iya, itu berat dan bahaya. Kalau dia jadi KS maka dia tidak diakui jadi KS di Dapodik. Kalau tidak diakui jadi KS maka BOSP-nya akan bermasalah. Karena sudah ditulis dan yang lain-lainnya akan bermasalah. Nah, sasaran calon pengawas sekolah itu sekarang yang pokok itu hanya ada 2 persyaratan. 1 GP, yang kedua golongan minimal 3C. Sudah guru saya memenuhi ini sudah dipersilakan ikut uji kom. Kemarin sudah banyak banget yang ikut uji kom berkaitan dengan itu. Nah berikutnya, iya sambil bayang Pak. Materi penanganan non ASN. Saat ini status kepegawaian di Banjarnegara itu dibagi menjadi 4. 1 PNS seperti kita yang PNS, 2 P3K seperti teman-teman yang P3K, 3 honorer kalau dulu disebutnya WB ya, WB honorer, 4 bukan honorer. Artinya sing jenengan ngangkat pakai itu loh perjanjian kerja sekolah. Sing jenengan bisa memberhentikan sewaktu-waktu, jenengan tidak ada kewajiban untuk membayar dan sebagainya, itu sesuai perjanjian masing-masing. Sehingga saya selalu weling ketika jenengan mengangkat tenaga baru, jangan bilang bahwa
dia itu diangkat jadi WP, tapi tenaga semacam kontrak kerja 1 tahun diperpanjang. Oh kok memuaskan dengan masih butuh, perpanjang lagi 1 tahun lagi. Oh kok masih butuh, perpanjang. Oh kok dapat tenaga yang baru dari pemerintah, ya dengan berhentikan. Jadi kejam ya. Jadi kejam, tapi ya seperti itu memang perjanjiannya, sehingga iyalah jenengan punya dasar hukum karena sudah ada perjanjian kerjanya, sehingga jangan lupa nek jenengan ngangkat tenaga baru harus pakai itu. Kemarin yang lapor ngangkat tenaga baru Anyar mana ya? Ada loh kemarin. Ya untuk saya satu. Oh iya. Saya tapi kenapa masih disuruh membuat itu perjanjian kerja? Oh iya, sekarang memang seperti itu Pak. Walaupun sudah masuk Dapodik, semua ini yang lain juga perlu Bapak Ibu Kepala Sekolah info dari Pak Yati untuk sekarang itu memang tiap tahun harus membuat surat perjanjian kerja Pak yang WB walaupun sudah masuk Dapodik. Kan ditagih kabupaten bukan? Iya, disuruh mengumpulkan. Ini kan masih banyak yang belum mengetahui info ini karena memang tidak disampaikan secara resmi. Terus bahkan yang langsung yang bersangkutan sih, nah ini mumpung kita ketemu, saya sampaikan ini Pak Jatilawang 4 Pak Nano juga menyampaikan bahwa walaupun masuk Dapodik tiap tahun jenengan membuat surat perjanjian kerja karena itu nanti yang akan dihitung di kabupaten masa kerjanya gitu. Nek surat kerjanya dengan bingung, tanya Pak Narno yang sudah membuat. Ya, nanti bisa di-share ya Pak Narno untuk teman-teman. Berikutnya, KS dilarang angkat tenaga honorer. Ini sih sudah lama ya, sudah sejak dulu itu. Ini kaitannya dengan PP 49 2019. Yang masih diperbolehkan itu hanya pekerja dengan perjanjian kerja sekolah yang tadi saya sampaikan. Nek dengan kepepet butuh banget tenaga, sementara dari pemerintah juga belum bisa memenuhi, ya pakainya itu perjanjian kerja. Nek Bu Sulis kurang tidak Bu Sulis? Oh kurang, kalau mau anu ya pakainya itu perjanjian. Atau mau nunggu dari pemerintah ya wis monggo. Nah, honor itu memang harus segera diselesaikan. Mulai tahun ini kabupaten sudah tidak tahun-tahun yang lalu tidak memasukkan ke Dapodik, terus tidak menerima mutasian dari luar daerah. Jadi sudah ditutup rapat untuk menghabiskan yang sudah ada. Nah, tahun 2024 insya Allah akan dibuka formasi P3K untuk fungsional tenaga kesehatan, guru dan teknis. Monggo yang punya teman-teman untuk dokon persiapan sing wis mengarah ke sana. Artinya persiapannya apa ya? Mereka sing nunak-nunuk laptop ya disuruh mulai sekarang belajar laptop karena tesnya kan pakai laptop. Kalau kesulitan nanti di sana kehabisan waktu, tidak selesai mengerjakan tesnya. Nah, karena yang terakomodir dari jumlah 2024 itu insya Allah lowongan dengan jumlah honorer yang ada tidak imbang. Artinya masih banyak tenaga honorernya dari lowongannya, sehingga kemungkinan kalau nggak 1:3, 1:4. Artinya mereka itu satu harus mengalahkan 3 orang atau 4 orang baru bisa lolos. Iya, agak berat juga kan? Iya. Terus seleksinya seperti tahun yang lalu dengan CAT di BKD, pakainya komputer itu, sehingga monggo teman-teman dimotivasi dokon mek lincah le main laptop lah. Main laptop sehingga orang nggak nunak-nunuk lah, kesuwen nunak-nunuk nang BKD. Sudah pada pinter ya. Alhamdulillah. Berarti jenengan nggak punya PR untuk itu. Nah, yang tidak lulus P3K ini ada anyar maneh wacanane. Yang tidak lulus P3K akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Weh, kaya nang film-film. P3K paruh waktu. Artinya apa? Mereka tetap diberi NIP, tetapi sistem kerja dan gajinya beda. Kan ada seleksi P3K lulus,
jenenge P3K paruh waktu. Gajine beda karo P3K sing tenan sing tidak paruh waktu, sing P3K komplit lah. Gitu. Penuh waktu. Iya, penuh waktu. Ketentuan teknisnya tapi belum ada, tapi kemarin sudah disampaikan wacana seperti Berarti itu. nek ngomong jam nyambut gawe petang jam tok. Nah, belum tahu ketentuan teknisnya belum sih. Atau bisa jadi nyambut gawe nek padha ning gajine beda. Enggak, belum tahu. Teknisnya belum ada. Nah, kemudian, nah ini tadi yang disinggung Pak Narno. Dokumen perjanjian kerja tahunan sangat penting, monggo jangan sampai tidak punya. Nah ini yang belum monggo untuk teman-teman untuk dibuatkan, melas mereka kadang diminta di tingkat kabupaten sih. Nah tahun 2025 mungkin kan penjaga dan sebagainya nggak ada formasi penjaga administrasi apa, lah kemungkinan mereka akan dipekerjakan dengan sistem outsourcing. Koyo nang kota-kota besar kae lho. Outsourcing. Outsourcing ya semacam kayak kontrak lah, misalnya Bantar butuh penjaga, berarti dia berani berapa tahun, terus gajinya bagaimana apa gitu sudah ada perjanjiannya. Sing bayar urung dirembuk. Saya bayar SDM. Lah belum. Ini mungkin ya pemerintah tapi sesuai kemampuan daerah masing-masing mungkin. Ini juga iya. Kalau di perusahaan kan seperti itu, satpam, terus penjaga apa, itu pakainya outsourcing. Jadi mereka kan terikat kontrak. Nah, entek kontraknya ya berhentikan. Kalau masih lanjut lagi seperti itu. Sehingga jangan heran kalau sekarang pemerintah nggak membuka CPNS penjaga. Karena ke depan mungkin mau outsourcing. Outsourcing. Nah, ke depan kemungkinan juga ada P3K formasi umum untuk tenaga yang tidak masuk Dapodik. Kan banyak teman-teman kita yang terpaksa sampai saat ini, misalnya Wanayasa 1 sudah berapa tahun malah nggak masuk Dapodik. Lah ngembek masuknya ke P3K formasi umum. Moga-moga. Lah, Depan berarti tahunnya belum. oh belum. Pokoknya ke depan banyak kapan belum, tahun berapanya belum. Tapi harus nyata ya, Bu. Hah? Berarti harus nyata. Enggak, kayaknya enggak ada ketentuan seperti itu kemarin formasi ini. Umur kan berarti orang punya. Ya. Nah, kemudian tentang materi mahasiswa mengajar. Ke depan akan untuk mengurangi, karena guru kan banyak yang kurang. Pemerintah kerjasama akan dengan UIN akan menerjunkan mahasiswa mengajar. Nah nanti kan akan dinego masing-masing siapa yang sanggup, artinya dari sana itu ada bantuan kayak Basnas atau apalah dari Fisabilillah apa diplotkan per mahasiswa itu diberi bantuan transport atau biaya hidup 200.000 per bulan. Misalnya Pak Bantar menginginkan langsung meninggi kok men 200.000 per sasi simbol nopo bensin tak cukup tambahin 500 boleh misalnya gitu. Iya. Bulan ya tapi belum plot-plotnya belum, tapi semua